intinya di sini apa? Cinta kasih kepada Allah juga perlu dibuktikan. Ya, tidak cukup aku mengasihimu Yesus. Tidak cukup itu, aku cinta padamu Yesus. Tidak cukup hanya dengan kata-kata. Tidak cukup juga dengan doa-doa kita, baik doa lisan maupun doa batin. Doa tetap ya, harus. Itu menjadi dasarnya. Tetapi tidak cukup hanya doa. Cinta kepada Allah harus dibuktikan secara nyata. Kita lihat baris yang kedua. Kan kudaki gunung dan kususuri sungai. Jadi intinya, kan kudaki gunung, ini sesuatu, mendaki sesuatu yang tinggi, dan juga menyusuri sungai atau pantai, ini kemudian mencari ke tempat yang rendah. Seperti sifat air ini ya, yang turun dari atas ke bawah. Kita lihat komentar dari Santo Yohanes dari Salib. Gunung-gunung yang tinggi melambangkan kebajikan. Pertama karena tingginya, kedua karena kesulitan dan tenaga yang dibutuhkan untuk mendakinya. Ia berkata akan melatih hidup kontemplatif dengan kebajikan-kebajikan ini, yaitu perbuatan-perbuatan baik. Jadi apa yang disebut kebajikan ini adalah perbuatan baik yang diulang-ulang sampai kemudian menjadi suatu kebiasaan baik, menjadi suatu kebajikan. Kebajikan-kebajikan ini bisa juga meliputi kebajikan teologal atau kebajikan ilahi, iman, harapan, dan kasih. Dan juga kebajikan-kebajikan moral. Bagaimana menghayati kebajikan-kebajikan ini? Tentu dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada YouTube sebelumnya kita bicara tentang hidup di hadirat Allah. Di situ ada teladan seorang kudus Karmel, Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Yang artinya apa? Melakukan segala sesuatu, kewajiban, segala tugas yang diserahkan padanya, dia berikan nilai, yaitu sebagai persembahan demi cinta kasih kepada Yesus. Yesus, saya mau memasak demi kasih kepadamu. Tuhan Yesus, saya mau memperbaiki sepatu demi kasih kepadamu. Ya, tapi ini sebagai suatu latihan ya. Jadi bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan pun bisa menjadi suatu doa yang terus menerus. Ini teladan Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Kemudian juga berusaha menghayati hidup dalam kebajikan, baik iman, harapan, dan kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Bicara tentang kebajikan, ini satu hal yang penting. Santa Teresa Avila juga ketika mengajarkan doa, dia juga mengatakan bahwa doa harus disertai juga pelaksanaan kebajikan, atau yang biasanya dipakai istilah syarat-syarat doa. Syarat-syarat doa itu ada 3, yaitu kasih kepada sesama, lalu yang kedua kelepasan, yang ketiga kerendahan hati. Ini yang ditekankan Santa Teresa Avila. Tetapi Santo Yohanes Salib menekankan pelaksanaan kebajikan, hidup dalam iman, di tengah segala kekhawatiran, ketakutan, kita berusaha tetap percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu kemudian ya perbuatan-perbuatan kasih, satu hal yang mungkin gampang diucapkan, tetapi tidak mudah dilakukan. Bagian dari kasih itu, dan juga telah diteladankan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti di atas salib Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mengampuni. Ini juga bagian dari kebajikan cinta kasih. Kita juga tidak bisa doa kalau kita hidup dalam dendam, dalam sakit hati, dalam kebencian. Maunya mengarah pada Yesus, misalnya kita membiasakan diri dengan doa Yesus. Yesus,
tarik nafas Y, hembuskan nafas sus. Tapi setiap kali mau menyerukan nama Yesus, ingatnya siapa? Benci, dendam, sakit hati, tidak bisa mengampuni. Ya, akhirnya apa? Orang juga tidak bisa berdoa dengan baik. Kalau dalam kondisi ini, satu hal memang pengampunan ini bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Kalau tidak mampu mengampuni, katakan saja pada Tuhan, Tuhan, saya mau doa, tapi saya sulit mengampuni. Tolong Tuhan, dalam ketidakmampuanku ini, tolong supaya saya dapat tetap mengampuni seperti yang Engkau kehendaki. Nah, ini satu contoh ya, bagaimana misalnya tentang pelaksanaan kebajikan. Kemudian kita lihat, kan kususuri sungai atau pantai ya, ada terjemahan lain. Sungai yang rendah melambangkan penyangkalan diri, mati raga, latihan rohani yang dipakai jiwa untuk melatih diri, baik untuk hidup aktif maupun kontemplatif. Jadi dalam hal ini, sungai atau pantai ini melambangkan apa? Air. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Jadi demikian kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah untuk semakin merendah seperti Tuhan sendiri, yang kemudian akhirnya dia walaupun Allah seperti dikatakan Santo Paulus telah mengosongkan diri sedemikian rupa dan mengambil wujud seorang hamba, merendahkan diri sehabis-habisnya dalam rupa yang tersalib. Dan inilah yang diteladani oleh Tuhan dan Guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita yang sungguh-sungguh merindukan Allah, merindukan untuk bersatu dengan Allah, tidak mau juga harus melewati jalan ini. Seperti aliran sungai yang selalu mencari ke tempat yang rendah, penyangkalan diri, mati raga, latihan rohani yang perlu selalu kita usahakan, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dalam kehidupan doa. Satu hal yang ditekankan 1 Yohanes Salib pada poin ini, demi mencari sang kekasih, maka jiwa perlu berusaha untuk melatih kebajikan dan merendahkan diri dengan penyangkalan diri dan kerendahan hati. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa segala usaha yang kita lakukan ini, kita lakukan dengan bantuan rahmat Allah. Kalau kita boleh dan mampu untuk melakukan, karena semata-mata apa? Allah yang mengerjakan di dalam diri kita. Karena Roh Kuduslah yang menolong kita untuk terus-menerus boleh berusaha untuk mengasihi Allah dengan segala kebajikan, dengan segala perbuatan-perbuatan baik, dan juga dengan segala penyangkalan diri dan kerendahan hati.